Shalom semuanya. Hari ini saya dapat tugas dari Pak David. Terima kasih Pak David, supaya tambah hari saya jadi pandai. Saya juga masih belajar bahwa hari-hari ini banyak sekali yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak. Dan perkataan kita ini istilahnya harus kita tanggung nantinya gitu ya. Jadi di sini saya kasih judul Berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Ya luar biasa, terima kasih Adin. Aku dikasih gini malah saya bingung nih, ayat-ayatnya hilang. Kita berdoa dulu, kita berdoa lagi ya teman-teman semuanya, satukan hati. Tuhan, supaya rencanamu indah pada hari ini, perkataan aku Tuhan urapi supaya kami diurapi semua, supaya kami mengerti yang akan kami lakukan, mengerti yang maksud Tuhan buat kami. Ajar kami Tuhan mengerti akan firman-Mu dan melakukan. Tuhan memberkati hamba supaya menjadi saluran berkat-Mu, supaya perkataanku dapat dimengerti dengan baik dan dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Itu kayaknya nggak perlu dikeluarin ya Nadine. Ini berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Nah, di sini dibuka nih ayatnya. Rema hari ini yaitu Matius 4 ayat 19. Dibuka ya. Ya, kita sama-sama baca ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke. Di sini semua udah mengerti bahwa marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sadar tidak sadar bahwa kita diharuskan menjadi penjala manusia. Bukan murid Yesus saja yang menjala manusia, tetapi kita. Dalam kehidupan gelombang-gelombang yang ada, kehidupan kita, masalah kita, kadang-kadang kita merasa lebih berat menghadapi masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, marilah ikut aku. Jadi seperti Tuhan udah panggil, ya kita tinggalkan aja beban kita dan kita angkat kepada Tuhan. Bapa, aku banyak sekali beban, aku banyak sekali masalah, Engkau tolong aku. Itu yang harus kita lakukan supaya kita ada kekuatan dan ada api Tuhan yang melakukan segala masalah kita. Masalah sakit, rumah tangga, itu kita serahkan kepada Tuhan sendiri. Kenapa saudara? Di sini banyak kesaksian seperti gembala kita ya, Pak Rubin Adi, itu bilang dia sakit. Dia tidak bilang ke siapa-siapa bahwa dia sakit, tetapi itu Tuhan sendiri yang membantu dia dan menyembuhkan dia. Gitu. Jadi kesaksian yang ada, kayak saya juga punya polip di kandungan saya. Itu saya ke Singapura, saya berobat karena dokter Martin tuh di Carolus bilang saya punya polip. Lalu saya lari ke Singapura. Di Singapura saya dicek semuanya. Puji Tuhan cuma itu doang polip. Tapi saya ragu-ragu. Bukan ragu-ragu duitnya nggak ada ya saudara. Karena puji Tuhan ya saya di backup. Jadi ada yang bayar saya untuk sakit. Bukan untuk sakit, untuk rumah sakit. Di situ saya bilang, Tuhan ini polip nih Tuhan. Tapi aku tagalkan kepada Tuhan ya. Jadi kenapa sakit itu saya tidak rasakan saudara. Jadi 2 tahun setelah saya di Singapura, saya bilang Tuhan saya udah siap untuk dioperasi gitu loh. Jadi udah deh nggak usah di Singapura, di Carolus juga oke. Karena ada kesaksian bahwa dokter di Carolus itu lebih hebat daripada Singapura katanya. Jago dia. Nah akhirnya dia cek saya semuanya. Ibu katanya,
Ibu nggak ada yang sakit. Yang bilang ibu sakit siapa? Semua bersih. Saya rasa mau cium tuh dokter. Karena kegembiraan saya. Dokter itu senang saya pegang tuh dokter. Wah, saya nggak tahu dia ngomong apa. Saya langsung keluar. Kebetulan itu ada adik saya yang nganterin saya ke rumah sakit itu. Ya dia kawin, jadi saya jadi walinya. Saya peluk dia, saya bilang gitu, aku sembuh gitu loh, aku sembuh. Di situ saya bilang, nah saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kesaksian hidup saya. Jadi manusia yang dikatakan Yesus itu pengikut Yesus tapi tidak mempunyai kesaksian hidup, jangan bilang dia pengikut Yesus. Kalau yuk kehidupan yuk hanya istilahnya hanya bisa bicara, tapi kelakuan yuk nol, juga nggak usah. Tetapi kita harus adalah salib Tuhan ada dalam kehidupan kita. Perkataan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi masalah yang kita hadapi itu, kita harus seperti salib. Kenapa kita dibilang seperti salib? Karena setiap perbuatan kita memancarkan salib Tuhan, horizontal dan ada di mana ya? Coba dibuka, coba Nadine buka lagi Matius 22. Ya, kita 22 ayat 37 sampai 40. Kita coba baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita melihat kasihlah Tuhan. Katanya kita mengasihi Tuhan. Tidak. Karena apa? Ada untung ruginya bagi kita. Kita masih dunia, kita merasa, oh saya mengasihi Tuhan. Tapi dengan tidak seperti janda itu memberi 100% yang dia punya. Kita masih ada hitung-hitungan. Begitu juga dana kami kurang-kurang nih. Apa yang ada padaku, Tuhan bilang beri. Jangan istilahnya dari yang kecil hingga kecil jadi besar gitu saudara. Jadi di sini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan melihat hati kita, Tuhan mengetahui kehidupan kita. Jadi jangan membatasi Tuhan yang ada dalam hidup kita. Di sini kadang-kadang kita membatasi Tuhan dalam hidup kita. Dan hukum yang kedua itu sama dengan itu, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang kita mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, itu merasakan tidak utuh, merasakan tidak sepenuhnya kita mengasihi teman kita, tidak sepenuhnya kita menyayangi saudara kita. Di sini Tuhan bilang, jadikan kita serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, kehidupan kita, melihat Tuhan yang ada di dalam diri orang itu. Sekalipun orang itu belum benar, tetapi Tuhan ada dia. Dalam masalah dia, tugas kita adalah kita menjala manusia dan melakukan berjalan bersama Tuhan setiap hari. Di sini poinnya bahwa kita harus berjalan bersama Tuhan setiap hari, itu harus melakukan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan hingga kita dikatakan anak Tuhan. Banyak orang bilang saya anak Tuhan, tapi apa gitu. Contohnya kita jalan sama orang, salaman, kita nggak full salaman, kita seperti orang marketing, shalom, gimana? Jangan hanya basa-basi. Dalam ikatan salam itu orang telah bisa membaca, saudara. Kita semua pelayan, kita semua adalah salib Tuhan.
Kita harus salam erat. Shalom Ibu. Jadi bukan kita munafik, bukan gaya kita. Banyak jiwa hilang karena mereka tidak melihat salib yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus menjadi salib yang terbuka buat orang lingkungan kita yang kita hadapi, jemaat yang ada. Mau dia miskin, mau dia kekurangan, mau apa, kita harus memancarkan Tuhan yang di dalam diri kita. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan di sini, contohnya saya, males becek gitu. Itu apa? Rasa gimana ya? Kita nggak mau gitu. Tapi lupa saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, hidup untuk melayani Tuhan, kesempatan. Jadi saya sekarang ini, saya sebenarnya tidak pandai untuk, saya bukan tamatan sarjana teologi, bukan kuliah itu Alkitab, tapi saya rindu belajar. Kayak tadi Nadine gini segala macam, saya minta bantu supaya ingat tuh ayat yang akan saya bicarakan. Semua manusia mempunyai kekurangan, tetapi dalam perkataan kita keluar adalah firman hidup. Bisa meresponi, bisa ditangkap, bisa ada kuasa, ada mujizat, ada perkataan menguatkan seseorang. Itu adalah firman. Jadi jangan takut hidup kita, melangkah perkataan kita sesuai dengan salib Tuhan yang ada pada kita. Jangan melihat ke belakang. Kita masih ada problem, kita masih ada sakit penyakit, keuangan kita, anak kita masih sakit, segala macam, bla bla bla. Itu bilang, gimana lu pengikut Yesus? Lu harus sangkal dirimu. Jadilah pengikut Tuhan yang benar. Jadilah suratan terbuka yang benar. Itu yang kita harus ada di dalam kita semua. Di sini semua hamba-hamba Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Istilahnya di sini doa pagi ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita berjalan dengan Yesus tiap hari. Karena apa? Nadine dibuka lagi dong sayang. Yeremia berapa ya tadi ya? Yeremia 17. Ya, diberkatilah orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati loh kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita adalah Tuhan di dalam diri kita, itu berkuasa sepenuhnya dalam kita. Kita harus mengandalkan Tuhan yang ada pada kita. Merengek, berdoa, berkata-kata dengan Dia. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, aku percaya mujizat sekalipun belum dilihat. Kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu berada hingga sakit penyakit kita bisa hilang. Hingga istilah waktu kita sadar di tempat tidur, kita melihat, oh ya, terima kasih ya Pak. Saya bilang ke suami saya, anak-anak kita bisa tamat sarjana semua, udah kerja semua. Itu kasih karunia Tuhan. Jangan lihat yang ini masalah yang datang, tapi engkau lihat akhirnya bagaimana Tuhan memberi kehidupan, gelombang-gelombang yang ada, yang kita taruh harapan kita pada Tuhan. Di situ dikatakan berjalan bersama Tuhan. Itu saja pagi ini. Saya tidak panjang lebar. Sadar bahwa kita adalah salib Tuhan. Kita adalah suratan terbuka Tuhan. Hendaklah kita melakukan sesuatu bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.